Halo maklar magang, balik lagi bersama gue Revano Rehan di sini. Kali ini kita bakal ngebahas mobil tahun 90-an yang diproduksi oleh salah satu pabrik Jepang, yaitu adalah Toyota Starlet. Toyota Starlet ini kita bahas secara general. Toyota Starlet ini diproduksi oleh dua negara yang sangat beruntung adalah Indonesia. Indonesia dapat mendapatkan salah satu memproduksi Toyota Starlet ini, dan yang kedua di negara asalnya yaitu Jepang. Nah, Toyota Starlet ini juga dijual di pasar di beberapa negara, salah satunya Jepang, Indonesia, Belanda, Belgia, Yunani, intinya Asia sama Eropa lah. Nah, di balik ini adalah Toyota Starlet tahun 91 yang berarti generasi awal, atau di kodenya tuh EP81. Kenapa dia namanya EP? E-nya itu kode mesin, yaitu dia menggunakan 2E. P-nya itu adalah kode sasisnya sendiri, P80. Setahu gue juga ada beberapa macam, ada EP 80, ada EP81. Nah, yang ini EP81. Nah, kalau nggak salah juga yang faceliftnya itu disebutnya EP82, atau yang turbonya juga dibilangnya EP82, berarti yang full speknya. Nah, yang ini ibaratnya kalau di Indonesia, sebenarnya kalau secara keseluruhan Starlet, ini yang middle ya nih, yang tengah-tengah. Kalau di bawahnya ini adalah yang XL 1000 cc, dia menggunakan mesin 1E. Nah, Starlet ini menggunakannya mesinnya sama Starco-nya, kakaknya dia yang berkode sasis juga EP71 sama EP70. Nah, kita langsung aja nih ngebahas mobilnya. Berhubung ini mobil tahun 91, dia tuh masih yang warnanya two tone bumpernya. Kalau yang udah facelift, dia ada perbedaan di bumper, udah sewarna, lampunya juga lebih manis, dan yang setelah faceliftnya lagi dia pakai body kit yang GT, yang turbo look. Di Indonesia masuk, cuman dia mesinnya nggak turbo. Nah ya, di luar juga yang kalau kita ngebahas yang facelift, yang turbo itu lampunya bulat 2 gitu loh. Basicnya kotak, cuman lampunya bulat. Ntar gue kasih lihat deh footage-nya. Nah, di luar juga di pasar Eropa atau Jepang, Starlet ini ada yang 2 pintunya. Nah, di Indonesia sendiri malah nggak dapet yang versi 2 pintu. Sekarang kita udah di bagian belakang nih. Ini karena generasi awal 91, dia masih ada garnisnya dan tulisan Starlet. Kalau yang di facelift itu udah nggak ada garnisnya dan ada lambang Toyota. Nah, kalau yang di versi Eropa ada perbedaan. Kalau di Indonesia kan ada garnis plat nomor di bumper. Kalau yang versi luar dia nggak ada garnis, plat nomor di sini. Jadi bumpernya rata. Nah, kalau nggak salah, setahu gue juga lampunya dia beda. Yang versi Eropa itu, yang kalau nggak salah versi Belanda juga beda nih lampunya. Nanti gue kasih footage-nya. Kalau nggak salah, gue nggak tahu nama-namanya ya, cuman setahu gue aja dia lampunya beda dan emang perbedaannya di sini. Itu aja sih kalau Starlet ini. Dan ini juga masih lucu sih, masih ada stiker paint protection ya bawaan mobil, yaitu pakai Z-Bird. Ini mobil masih lumayan oke sih. Nah, habis ini kita mungkin ngebahas interiornya kayaknya ya. Dari luarnya aja sih udah ori ini, gimana dalamnya. Yuk kita ke interior. Sekarang kita di interior nih. Interior sih menurut gue masih lumayan ori nih. Karena ini market Indonesia dan mobil pertama kayak keluar, generasi awal yang Starlet kapsul, dia masih menggunakan engkolan nih. Power the ankle nih, the power of ankle ya. Jadi berotot. Terus mobil belum power steering. Jadi steering by power bos ya kan. Habis itu ini mobil udah menggunakan setir Nardi, ngikuti zamannya ya, pakai yang Nardi Torino wood panel. Cuman nih warnanya gue nggak tahu nih, warnanya emang ada yang versi yang kayak gini apa udah pudar.
bukannya gue mencela nih ya, sorry yang punya mobil ya. Nah, Starlet kapsul dia ada speaker di bagian sini, bukan di door trim. Ini menggunakan speaker 4 inch. Di belakang juga harusnya sih speaker tuh nggak ada di belakang, cuma nama temen kayak dia dapat juga udah dibolongin tuh di dek bagasinya itu. Ini juga dia menggunakan bahannya masih wood masih yang fabric, masih ori, cuman ada robek sedikit. Nah, lucunya ini mobil masih menggunakan tipnya Alpine, bawa ini jelas-jelas masih bawa mobil ya. Berarti temen gue sangat hoki nih dapat mobil kondisi kayak gini. Nah, cuman sayang banget. Ini kayaknya pakai shift knob-nya Avanza 2004-2005 nih. Sama ini harusnya nggak kayak gini nih. Kalau nggak salah, tahu gue bahannya kayak kulit, tapi yang ini katanya sih ini tulisannya sih GT nih. GT aksesoris apaan GT-an nih. Ya, terus dia udah menggunakan 5 speed percepatan ya. Gue lupa kode transmisinya. Kalau gue tau ya cuma di DX sih ya kan. Nah, ya ini masih banyak yang ori. Nah, ini ya masih utuh semua. Dia masih menggunakan geser nih hazard. Gue nggak tahu perbedaannya yang pasar luar. Ini kan dia udah elektrik nih. Mungkin di sana udah litrek ya. Terus ini ada muterin penerangan lampu gelapnya. Terus ini mobil juga menggunakan kaca film yang 20%, hijaunya bagus sih, cuman panas sih masuk. Di kaca film murah kayak yang 300.000 atau berapa nih, kalau nggak salah. Sekarang kita di bagian kaki-kaki. Ini dia menggunakan pelek NK S Gravel lebar 6 dan ET-nya kayaknya keluar banget sih, ET 8 kata yang punya. Nah, ini velgnya ring 14 karena VCD-nya 4 cepet. Setahu gue juga S Gravel ini kalau di ring 15 tuh nggak ada yang VCD 4 cepet. Mungkin kalau yang 4 cepet replika, karena ada yang kalau saya VCD 4x114 sama 5x114. Kalau Starlet ada tuh berapa orang menggunakan S Gravel ring 15 pasti naik VCD 5x114. Nah, ini ban menggunakan Campiro BXT Pro ukuran 185/60 ring 14. Ya menurut gue sih pas banget, jadi mobil nggak perlu dipendekin, ya orian aja nih. Terus ini mobil juga masih ada catnya ngelupas, nggak tahu nih temen gue beradu di gang atau sama bajai, soalnya ada codet nih kan. Nah, ya mungkin itu aja sih. Kalau kayak kaki kayak masih standar, belum dipendekin atau apa. Nah, kita mungkin bahas mesinnya kali ya, ruang mesinnya yang gue jelasin tadi. Kita ke ruang mesin. Nah, sekarang kita udah di ruang mesin nih. Dia menggunakan dapur pacu ini, mesin Starlet ini menggunakan 2E 12 valve 1300. Yang gue lupa, belum ngecek berapa HP ini mobil, kayaknya 70 atau 80 HP ya. Dia masih menggunakan karburator. Karburatornya juga masih single barrel ya, masih standarnya. Ini mobil belum dioprek sama sekali, radiator juga masih standar, fan-nya masih standar. Ini juga dia mungkin yang dari tambahin lagi itu power steering. Mungkin karena emang basicnya mobil belum ada power steering karena mobil tahun 91. Ya ini mobil juga masih kuilnya masih standar. Katanya sih sama temen gue mau dikencengin nih mobil. Tahu kencang kemana dia, kemana pergi. Terus nih dia baru ganti radiator nih, ada stiker nih, nggak tahu di Ciputat nih. Oh ini warga Ciputat nih yang punya nih. Terus dia masih ada paneng-paneng nih, Nippon cat bawaan dari Astra. Terus ini ada use genuine partnya kayak shell atau apalah itu, gunakan minyak rem segala macem. Nah ini di sini ini ada kode sasisnya nih EP berapa nih, EP 81 karena dia 1300 yang tadi gue bilang. Itu aja sih kalau interior ruang mesin. Oke, nah sekarang kita kesimpulan. Ini sih mobil masih lumayan oke dan worth to buy, cuman gue nggak tahu yang punya dijual apa enggak. Cuman kayak harganya pasti ada di atas pasaran karena mobilnya kondisinya agak lumayan oke. Nah, gimana cara kita cari tips and triknya nyari Starlet? Saran gue sih emang nyarinya kalau mau Starlet yang 1300, jangan yang XL, karena pasti lo kalau buat harian atau buat di Jakarta sih agak berat, soalnya kan pakai AC mobil 10 cc tuh rada ngelitik atau apa. Karena gue juga sebelumnya pakai EP70 Starlet kotak dan akhirnya gue lepas karena makanya rada ya kurang nyaman lah kalau buat harian di ini. Tapi emang mobil irit banget sih Starlet ini. Yang penting tuh nyari mobil tua
interiornya 1 ori, kedua bodi kaleng, nah ketiga ya mesin sehat, AC dingin sama surat lengkap. Itu aja sih sebenarnya, nyari mobil apa aja. Jadi ini sebagai referensi lah kalau lu mau bangun Starlet, kurang lebih modelannya yang kayak gini pasti oke nih. Apalagi tambah jok Recaro karena udah pasti Nardi. Itu aja sih. Mungkin gue karena di sini masih magang, namanya juga maklar magang, kita sama-sama belajar ya. Mungkin kalau kata-kata gue ada yang kurang senonoh atau ya maaf kata, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa follow Instagramnya Maklar Magang di bawah sini sama Revano Rehan. Itu kalau lo mau nanya-nanya sih boleh. Oke lah, kita ciao dulu bos. Sip, mantap. Ini kita di belakang apa depan bahasnya? Ada codet. Biar kelihatan ori gitu. Oh ini masih ada codetnya dari tahun 91 nih. Belum disol sama temen gue. Sementara ini udah kelihatan nih kan. Udah dicet bos. Nih apa warna aslinya nih. Hah? Depannya udah depan. Ya udah belakang dah. Dia dipelihara. Orang kelihatan dulu. Manis. Orangnya nggak apa-apa.